Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Midul Ibda. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan mengkaji tentang relevansi catur tunggal keterampilan berbicara. Dalam konteks ini adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, seperti video-video pada waktu lalu sudah kita jelaskan bahwa 4 keterampilan ini secara umum terbagi atas 2 aspek ya. Yang pertama adalah reseptif ya, keterampilan yang receiving, menerima atau pasif biasanya gitu, dan kemudian yang kedua keterampilan yang aktif ataupun ekspresif, yang dalam hal ini adalah nanti menulis dan berbicara. Sedangkan reseptif itu sendiri menyimak dan membaca. Keterampilan relevansi yang pertama adalah berbicara yang dihubungkan dengan keterampilan menyimak atau menyimak yang berkaitan dengan berbicara. Nah, relevansinya yang pertama kalau kita merujuk kepada bukunya Tarigan itu adalah bahwa keterampilan berbicara ini ditentukan dari keterampilan reseptif menyimak. Yang pertama bisa kita lihat dari kegiatan ketika kita waktu masih kecil bahkan sampai sekarang, apa yang kita ucapkan itu adalah hasil imitasi atau meniru dari apa yang kita simak atau dengar, dan ini terjadi sejak dulu dari kita kecil sampai bahkan hari ini. Itu relevansi yang pertama. Kemudian relevansi yang kedua, ini menirunya tidak hanya meniru secara kosakata, tidak hanya secara bahasa, diksi, tapi juga gaya atau tipenya, atau bahasanya pemodelannya. Misalnya kita sering menyimak pidatonya Zainuddin MZ, maka gaya pidato kita itu akan terpengaruh atau minimal rasa Zainuddin MZ atau Anwar Zaid. Kita simak terus menerus, maka kita akan terpengaruh. Jadi itu adalah pemodelan atau bahasanya modeling ya. Kira-kira itu relevansi yang kedua. Relevansi yang ketiga ini intinya apa yang kita simak, apa yang kita dengar itu ternyata memberi rangsangan ya, tidak hanya secara verbal kosakata tapi juga secara psikis. Jadi apa yang kita simak misalnya itu berkaitan dengan hal-hal yang keras, kasar, maka kita akan terangsang menjadi keras atau kasar. Begitu pula sebaliknya. Maka dulu ketika waktu masih bayi disarankan itu didengarkan murotal Al-Quran atau lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang enak, itu akan berpengaruh pada kecerdasan dan perkembangan otak anak. Karena di dalam teori psikolinguistik, bahasa itu memang mengandung kekuatan magis atau kekuatan yang mampu merangsang bayi ataupun penyimak. Bahkan tidak hanya bayi, sampai orang tua pun sama. Kita sering dibentak-bentak orang, maka kita akan menirukan bentak-bentakan itu, akan minimal terpengaruh. Jadi yang ketiga adalah relevansinya ini adalah rangsangan. Sedangkan yang keempat ini adalah gagasan atau ide, materi atau sebuah informasi, edukasi yang kita terima dari hasil simakan itu menjadi bahan ataupun menjadi piranti yang akan kita bicarakan atau bahan untuk berbicara. Karena mau tidak mau kadang banyak orang mendengarkan materi, mendengarkan informasi, mendengarkan suatu ngaji, bahkan itu juga dari hasil simaannya atau hasil yang didengarkan. Seperti video-video seperti ini, kalau zaman dulu memang tidak ada include video tapi hanya radio ya, baik dari itu radio Walkman maupun radio manual maupun tape recorder. Jadi memang dulu keterampilan menyimak dengan berbicara itu sangat berpengaruh, apalagi sekarang yang ditambah dengan video seperti ini. Jadi ini juga menjadi relevansi yang keempat. Bisa ditambah yang lain tentunya dengan menyesuaikan dengan beberapa pengaruh-pengaruh yang ada dari keterampilan menyimak atau mendengarkan dengan keterampilan berbicara itu sendiri. Tapi yang jelas orang yang berbicaranya lancar itu bisa jadi dia rajin mendengarkan apa yang disampaikan. Misalnya seorang ustadz itu pasti tidak lepas dari mendengarkan ceramah-ceramah kiai-kiai atau ustadz yang lain. Begitu pula teman-teman saya ketika dulu akan lomba TPQ atau MTQ, dia sering mendengarkan murotal-murotal Al-Quran
Afrika, Libanon, bahkan langgam Jawa. Artinya itu juga menjadi style, mencari style atau mencari gaya karakter yang dari disimak dan akan menjadi bahan untuk dibicarakan dengan mencari karakter tersendiri. Jadi itu kira-kira relevansi keterampilan menyimak atau mendengarkan dengan keterampilan berbicara. Kemudian relevansi yang kedua adalah keterampilan membaca dan menulis, dan ini saya kira menjadi hal yang wajib atau pokok ya. Jadi membaca itu selain menjadi jendela pintu dunia, tapi yang paling pokok di poin ini yang pertama adalah mencari ide atau gagasan atau sebuah data atau informasi. Jadi tanpa membaca orang akan susah menulis, itu pasti, itu apapun. Nah makanya ketika Anda mau menulis ya usahakan membaca. Kalau nggak membaca ya susah. Membaca tidak harus teks ya, tapi non teks atau fenomena sosial itu juga membaca untuk mendapatkan ide yang nanti akan ditulis. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada keterampilan yang dimiliki Nabi Muhammad dalam konteksnya adalah al-ummi ya, yang ini memang la fisudur ya, wala fisudur, dan ini memang Nabi Muhammad dipilih Tuhan dihindarkan dari 4 keterampilan ini sehingga ilmu yang didapat dari Allah itu langsung menancap di dalam fisudur la fisudur. Jadi teori ini adalah al-ilmu fisudur la fisudur itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Maka dulu ikra, kataba, ikra, qoro'a itu kan bacaan. Kemudian pada puncaknya Al-Quran itu adalah uktub, kitab, kataba. Artinya relevansi berbicara atau membaca qoro'a ya itu sangat berkaitan dengan tradisi menulis, dan ini sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad sebenarnya. Puncaknya adalah menulis. Jadi puncak dari keterampilan membaca itu menulis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pemodelan ataupun mencari karakter, karena ini menjadi penting ketika Anda suka membaca karya sastra misalnya, Pram misalnya, itu akan terpengaruh dengan gaya diksi ataupun style gaya bahasa atau tulisannya Pram. Maka otomatis Anda mencari karakter di situ, pemodelannya memang di situ. Kemudian yang kelima, ini sering saya utarakan ketika mengisi training jurnalistik ya, bacalah apa yang Anda tulis dan tulislah apa yang Anda baca. Karena membaca dan menulis ini sebenarnya kita sebagai penulis yang membaca dan pembaca yang menulis, dan ini menjadi penting ketika kita menulis itu harus kita baca berulang-ulang. Begitu pula dari apa yang kita baca itu usahakan ditulis, karena ini akan berkaitan. Tanpa keduanya mungkin kita akan susah. Nggak mungkin kita menulis 1 lembar saja sekali jadi, apapun itu, bisa puisi, cerpen, artikel maupun berita. Jadi keduanya memang saling berkaitan. Selain itu yang keenam, sebenarnya membaca itu bermanfaat untuk memperkaya diksi, gaya bahasa ataupun style orang. Ini juga penting. Kemudian yang ketujuh, membaca ini akan membuat kita mengetahui arah dari sebuah penulis atau tulisan yang sudah dimuat dan berpengalaman. Misalnya kita membaca jurnal artikel ilmiah ya, itu kan kita akan belajar bagaimana menguraikan narasi, menyajikan data, menganalisis data sampai menyimpulkan. Jadi kita secara tidak langsung dengan membaca itu akan belajar dengan tulisan yang sudah dimuat, dalam konteks ini tentu yang sudah berbobot lolos seleksi ya, atau belajar dari penulis yang berpengalaman. Kemudian yang saya terakhir, keterampilan membaca dan menulis yang terakhir saya relevansikan dengan rumus 3 pilar literasi ya. Dalam bukunya Poetic Literarsip itu ada 3 pilar literasi, yaitu membaca, menulis, dan mengarsipkan. Ketika keterampilan membaca ini sudah pada puncaknya adalah menulis, karena bagi saya membaca adalah guru menulis, maka pada puncaknya harus diarsipkan, baik nanti dalam bentuk buku maupun jurnal ataupun yang lain. Apalagi sekarang era-era digital, tentu arsip ini tidak harus cetak ya, tapi juga bisa elektronik ya, e-library, e-book, kemudian e-paper dan lain sebagainya, termasuk e-jurnal itu sendiri. Nah, selain 2 keterampilan yang relevan ini, sebenarnya ada keterampilan lain yang bisa untuk penambahan materi, yaitu keterampilan menulis dan menyimak. Nah, jadi karena menulis ini adalah keterampilan yang produktif atau ekspresif ya, sedangkan menyimak ini keterampilan yang reseptif atau pasif.
Maka sebenarnya ketika kita menulis itu juga tidak hanya dari membaca, tapi juga dari apa yang kita simak. Kita bisa mendapatkan ide, gaya bahasa, diksi, materi, terus setel orang, karakter, pengaruh psikis dan sebagainya itu dari apa yang kita simak. Nah tentu ketika kita menyimak ini disesuaikan dengan gaya belajar kita. Ada yang memang lebih ke menyimak, ada yang ke membaca. Jadi keterampilan ini lebih menyesuaikan dengan gaya bahasa kita sendiri sebenarnya. Nah sedangkan relevansi yang terakhir ini sebenarnya dua keterampilan yang sama-sama ekspresif atau aktif ya, atau produktif, yaitu keterampilan berbicara dan menulis. Nah dua keterampilan ini sebenarnya sama-sama mengekspresikan sesuatu, baik melalui bedanya dengan bahasa tulisan itu dengan bahasa tulis atau menulis, kemudian berbicara itu dengan bahasa verbal atau bahasa lisan. Tapi keduanya ada dua sisi yang sama, yaitu sama-sama menyampaikan, mewartakan ide, gagasan, materi ataupun bahkan mengkritik ya. Nah maka ini harus diluruskan di konteks ini. Orang yang pandai berbicara itu bagi saya rata-rata harus bisa pandai atau menulis. Begitu pula sebaliknya, orang yang pandai menulis itu menurut saya ya, sepengalaman saya itu pandai berbicara juga, karena meskipun bahasa lisan dan tulisan itu berbeda, tapi keduanya sama-sama keterampilan ekspresif ataupun keterampilan produktif ya, karena dia mengekspresikan sesuatu. Jadi keduanya ini dua keping keterampilan yang tidak bisa terpisah. Meskipun pada realitasnya ada dua keunggulan, ada satu keunggulan dari dua keterampilan ini. Meskipun orang pandai berbicara, pandai menulis, tapi di antara keduanya ini ada satu keunggulan yang dimiliki. Misalnya dia di dalam bahasa tulis itu bagus ya, mendayu-dayu sampai membuat orang menjerit, sedih, baper, gabut dan sebagainya. Tapi ketika dia disuruh ngomong itu kadang nggak bisa seindah mendayu-dayu seperti apa yang ditulis atau ditulisannya. Begitu pula sebaliknya, ketika orang pidato itu menggebu-gebu, mempersuasi orang, mempengaruhi, tapi ketika disuruh menulis kadang nggak bisa. Nah memang keduanya ini menurut saya harus imbang, dan solusinya tetap pembiasaan, karena rumus dari keempat keterampilan ini adalah rata-rata dalam literasi ya 3 ya, mulai dari pembelajaran atau belajar sendiri bisa, melalui materi juga bisa. Yang kedua adalah pembudayaan dan pembiasaan, ini juga penting. Yang terakhir adalah keteladanan, tapi yang paling pokok menurut saya adalah pembiasaan atau pembudayaan itu sendiri, karena mau tidak mau keterampilan-keterampilan ini akan kita kembangkan, tentu tidak hanya dalam ranah akademik tapi juga nanti berkaitan dengan masyarakat sosial. Jadi itu materi relevansi catur tunggal keterampilan berbahasa atau 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Semoga bermanfaat dan bisa disimpulkan pada dasarnya keterampilan ini sangat berkaitan, baik yang ekspresif maupun yang reseptif, baik yang sama-sama ekspresif maupun sama-sama reseptif. Keduanya memiliki keunggulan dan kelebihan yang harus dicari, manakah yang paling diunggulkan atau yang Anda kuasai di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu ini menjadi bahan yang harus dikembangkan, karena mau jadi apapun Anda, mau bergerak dimanapun, di dunia apapun, keterampilan ini sangat diperlukan dan harus dikembangkan, tidak hanya berhenti dan puas sampai di sini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.